Halo Hunters, di video kali ini aku bakal ketemu dengan mahasiswa yang dia saat ini sedang merintis bisnis dan menjadi entrepreneur di sela-sela perkuliahan dia. Penasaran dia siapa? Penasaran bisnis seperti apa? Dan penasaran pertanyaan apa yang aku akan tanyain? Biro dulu. Udah ini sih, udah rolling sih dari tadi. Ya udah. Oke Hunters, aku udah sama orangnya. Mungkin langsung aja ya. Boleh perkenalan diri dulu ke Hunters ya. Oh, sebutannya Hunters? Manga update netizen sebutannya Hunters gitu. Oke, halo teman-teman Hunters, kenalin gue Pramudia Santanaji, biasa dipanggil Pram. Gue adalah seorang mahasiswa di kampus Universitas Padjadjaran. Dan sekarang kebetulan juga gue seorang business owner dari sebuah gaming space bernama Ikuzo PlayStation. Ikuzo PlayStation, yes. Oke. Mungkin Hunters belum tahu nih Ikuzo PlayStation itu apa gitu. Boleh diceritain dikit gitu, Ikuzo PlayStation itu apa gitu? Ikuzo PlayStation merupakan sebuah gaming space kalau gue bilangnya. Mungkin teman-teman akrabnya dengan sebutan rental PS. Oh iya, tahu. Rental PS itu udah bertahun-tahun. Tapi karena justru itu juga kita udah kenal dengan sebutan rental PS ini udah dari zaman PS1 kali ya. Oh itu udah lama banget ya. Ya itu udah tahun 2000 kapan. Jadi sekarang di 2023 gue pengen ada sedikit pembaruan aja. Jadi gue branding Ikuzo PlayStation ini sebagai sebuah gaming space atau rental PS. Gitu yang dimana Ikuzo PlayStation ini sendiri sesuai dengan namanya ada unsur Jepang-Jepangnya ya Ikuzo. Jadi dari konsep interiornya sendiri gue mengambil Japanese modern gitu. Terus juga gue menghadirkan sebuah inovasi yang dimana satu rental ini bisa dibilang eksklusif untuk PlayStation 5 gitu. Itu idaman laki-laki banget tuh PS5 di zaman sekarang. Terus juga sebagai selling point tambahan juga Ikuzo PlayStation mempunyai keunikan yang dimana dia ada racing simulatornya juga gitu dibandingkan dengan rental-rental PS lainnya. Jadi itu merupakan sebuah keunikan sendiri dari Ikuzo PlayStation. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti berarti bisa disimpulkan kalau Ikuzo PlayStation itu ya apa namanya? Simpelnya itu ya rental PS. Rental PS. Cuman udah eksklusif berarti ya. Ya, betul. Gitu. Oke, kalau memang dilihat sih di apa namanya di sekitar ruang-ruang ini yang di dalam Ikuzo ini tuh emang apa ya? Aku sendiri rasa emang cozy gitu, nyaman gitu kelihatannya. Itu emang konsep yang emang pengen diusung dan pengen di-share juga ke teman-teman semua yang ada di sini kurang lebih. Oke. Nah, untuk bisa ngeeksekusi bisnis kayak gini tuh pasti ada ininya dong, ada latar belakangnya, ada awal mulanya gitu. Kenapa ini bisa kebentuk gitu. Nah, boleh ceritain dikit nggak nih awal mulanya ini? Kebentuk itu gimana sih? Awal mula kebentuk Ikuzo PlayStation. Iya. Awal mula kebentuk. Sebenarnya kenapa waktu itu muncul sebuah ide, kenapa ingin membangun sebuah rental PS dulu ya berarti ya sebenarnya namanya. Benar. Soalnya waktu itu di tahun berarti 2022 ya. Tahun kemarin. Setahun yang lalu, gue sadar bahwa ketika orang-orang sudah selesai melewati masa pandemi, mereka butuh sesuatu yang fresh nih, gitu. Mereka terbiasa untuk di rumah. Biasanya di rumah ngapain sih? Ya kayak mungkin ngobrol sama keluarga, terus juga main HP, terus gitu-gitu doang kan. Ngisi-ngisi waktu kosong lah ya. Ya, dan itu pun jatuhnya seadanya, soalnya di rumah, gitu. Dan ketika mereka udah bisa untuk keluar rumah, gue pengen memberikan sebuah mungkin hiburan gitu buat teman-teman yang ada di sekitar sini untuk mempunyai opsi lain untuk bisa menghabiskan waktu-waktu mereka gitu, entah itu sendiri, entah itu bersama teman-teman, terus atau sama pasangan dan segala macamnya kayak gitu. Terus gue nggak bisa bohong ketika kita ingin memulai bisnis, kalau yang kita harus bahas pertama itu adalah sebuah keuntungan. Benar. Gitu. Kita nggak munafik lah gitu. Ngapain kita bahas bisnis panjang lebar, ujung-ujungnya kita setahun 2 tahun ke depan baru bisa untung. Kalau itu kayak mungkin nggak dulu deh. Gitu. Iya. Dan gue ngelihat rental PS ini di tahun 2022 waktu itu, menurut gue grafiknya akan naik terus. Gitu. Ada 2 faktor. Yang pertama, orang-orang masih penasaran dengan PS5 gitu. Soalnya
Kenapa masih penasaran? Pertama, PS5 ini masih susah banget untuk diakses. Oh iya, masih baru lah ya. Ya, di Indo. khususnya dari segi harga. Benar-benar. Gitu. PS5 ini sebuah konsol yang cukup unik. Soalnya dia sebenarnya harga resminya tuh dulu di 7 juta atau 8 juta. Dan sempat digoreng sampai harga 15 juta. 2 kali lipatnya dong berarti hampir. Ya? Hampir 2 kali lipatnya, dan yang mau banyak banget. Demand-nya tinggi banget. Iya. Gitu. Jadi gue ngelihat sebuah konsep supply and demand yang cukup cukup tinggi, tapi supply-nya tuh rendah banget. Gitu. Soalnya itu tadi harganya emang cukup mahal gitu. Cuman untungnya beberapa waktu berlalu harga PS5 mulai stabil gitu, mulai stabil ke harga resminya, dan sekalipun digoreng mungkin hanya 1 atau 2 juta di atasnya. Itu juga dengan paket bundling, tergantung tokonya, tergantung distributornya kayak gitu. Terus melihat peluang tersebut dengan demand yang masih tinggi dan supply yang udah mulai banyak dari Sony PlayStation Indonesia, kayaknya udah mulai match nih. Gitu, udah mulai match dari segi mungkin budget ya dan segala macam, itu udah mulai match. Di situ gue memutuskan untuk gue coba seriusin ide gue ini, gue coba konsepin dari A sampai Z dan segala macam, dan ya dengan beberapa hal penting untuk dipertimbangkan ya, seperti waktu, terus juga kuliah itu kan menghabiskan waktu banget ya, gitu. Jadi beberapa hal sudah dilewati, ada harga yang harus dibayar untuk bisa Ikuzo PlayStation ini berdiri, dan ya hasilnya seperti sekarang. Oke. Nah, ini kan ya berarti kan sekarang ini juga ya masih saja juga, berarti kan masih ini juga kan, masih ngikuti nyambi lah gitu, masih sambil kuliah sambil juga ngeliat bisnis juga gitu. Tadi kan sempat disinggung juga kan soal ada hal yang korbannya atau segala macamnya gitu. Ya, ada harga yang harus dibayar. Nah, kira-kira gimana sih cara ngatur waktu gitu di sela-sela perkuliahan gitu, sela-sela masih ngerjainnya tugas kampus ataupun ngehadirin kelas gitu. Gimana sih cara ngeluangin waktu dan juga ngebagi-bagi waktu lah sama ini dibarengin sama ngerintis bisnis ini juga. Ada 2 kata yang cukup berbeda ya. Ada meluangkan, ada membagi. Oh iya. Gitu. Itu sebuah kata yang bisa dibilang cukup berbeda lah konsepnya. Di sini gue jatuhnya lebih ke membagi ketimbang meluangkan. Soalnya jujur aja, gue bukan seorang mahasiswa yang memprioritaskan kuliah gue itu menjadi nomor 1. Gitu. Ada beberapa faktor yang bisa membuat gue berpikiran seperti itu, cuman kita skip aja ceritanya. Pada intinya, ya itu tadi, gue bukan seorang mahasiswa yang menaruh kuliah gue tuh sebagai peringkat nomor 1 di prioritas gue. Gitu. Dan ketika gue tidak menaruh itu sebagai sebuah prioritas gue, tentunya secara nggak langsung gue akan meluangkan waktu secara tak sadar untuk sesuatu yang gue taruh di nomor 1. Oh iya. Gitu. Dan kebetulan yang nomor 1 ini adalah bisnis gue. Oke. Gitu. Soalnya sebenarnya faktornya banyak sih. Gitu. Antara jujur aja, gue bukan tipikal mahasiswa yang nilainya IPK-nya itu gede. Gitu. Maksudnya kayak 4, 3,9, 3,8 itu menurut gue masih gede. Gitu. Dan gue tidak masuk ke ranah tersebut. Jadi gue mikir, aduh gue nggak bisa banggain IPK gue nih pas lulus. Oh iya. Gitu. Jadi sekiranya apa yang bisa gue banggain? Seenggaknya ada ada ciri khas tersendiri gitu, ada nilai lebih gitu. Gue sadar gue nggak handal di satu bidang, jadi gue tidak memaksakan hal tersebut. Hanya cukup bisa aja, gue udah merasa oke lah. Kayak gitu. Tapi dengan lo berpikir seperti itu, lo harus bisa jago juga di bidang lo gitu. Jadi jangan kayak monoton aja hidupnya ketika lo sadar dan lo untuk kayaknya gue nggak bisa nih di dunia kuliah misalnya. Gue bisanya di dunia ini, ya geluti. Gitu. Dan itu akan secara nggak langsung akan membentuk diri lo mana yang harus lo prioritasin, mana yang enggak, dan balik lagi cara membagi waktu, cara meluangkan waktu lo akan terbentuk dengan sendirinya. Berarti ya kebiasaan itu akan nongol dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Berarti emang kalau untuk soal prioritas sih emang ada prioritas yang harus dibagi gitu ya. Tapi tetap ini tanggung jawab yang pasti ya. Iya, tanggung jawab dengan pilihan lo. Apapun itu ya. Gitu. Ya meskipun itu tadi ya, meskipun memang ngeprioritasin bisnis, tapi tetap tanggung jawab sama kuliah karena udah dari awal udah mulai nih kan, udah masuk ke jurusan dan harus dipertanggungjawabin dan harus diselesain sampai lulus ya. Kayak gitu. Oke, mungkin next question gitu kan, ini kan berarti kan ini bisnisnya kan ini sekarang udah jalan juga kan. Udah jalan. Udah sekitar berapa lama?
Belum sebulan. Oh, belum sebulan. Belum sebulan. Jadi emang bener-bener baru merintis juga dan ini ya apa namanya sedang apa ya? Iya, jadi kalau ditanya berkembang juga. Income lo per bulan berapa nggak tahu, belum sebulan. Belum tahu. Kayak gitu. Tapi kira-kira selama ya kurang lebih sebulan ini, apa sih suka dukanya gitu selama ngerintis bisnis ini? Mungkin dari apa namanya dari pelanggannya atau mungkin dari cara nge-manage ini bisnis ini gimana gitu? Ada suka dukanya nggak? Selama menjalani bisnis ini berarti pas kita lagi mengkonsep bisnis ini itu termasuk ya? Oh ya mungkin bisa termasuk lah gitu. Termasuk ya? Kalau pas lagi ngejalaninnya mungkin suka dukanya adalah lebih ke waktu. Lebih ke waktu lo yang dimana mungkin kalau misalnya lo orang yang tipikal kayak gue yang dimana perfeksionis terus juga pengen sesuatu tuh bener-bener detail. Gue pengen kursinya di sini, gue pengen ada lampu di sini, gue pengen bla 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 blanya di sini segala macam. Itu akan menguras waktu lo gitu. Misalnya kalau gue kan kebetulan memang sebuah bisnis yang ada sebuah tempatnya. Iya. Gitu. Jadi gue pengen setiap hari tuh gue pengen ke sini, pengen ke sini dan membiarkan kewajiban gue yang lain tuh kayak terlalaikan aja gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi minusnya adalah waktu. Kalau misalnya lo orang tipikalnya kayak gue. Gitu yang emang pengen detail, pengen ngurus bisnis lo dari A sampai Z. Kayak gitu. Nah, tadi kan gue sempat bahas apa namanya yang pas lagi kita konsepin ini termasuk atau enggak, kayak gitu. Nah, pas sebelumnya sebenarnya kendalanya tuh lebih ke sebelumnya sih, gitu. Karena fun fact ini adalah bisnis yang bener-bener pertama gue. Gitu, bener-bener bisnis yang ada budget untuk membuatnya, Terus juga gue punya pertanggungjawaban yang besar terhadap orang-orang yang memberikan budget tersebut, terhadap investor dan lain-lain, kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya, gue harus benar-benar bikin dan merencanakan dan mengkonsep sebuah rental PS ini. Bagaimana sih kalau ini harus untungnya kayak gimana, itu emang menguras waktu banget sih. Balik lagi ke waktu sih. Gitu. Berarti itu tadi tadi waktu ada hal yang harus korban itu waktu dan juga ya pikiran juga ya lah kalau gitu ya. Pikiran terus juga jam tidur. Ya, jam tidur. Gitu, jam tidur itu nguras banget. Gitu. Tapi pada end of the day harga yang paling mahal yang harus lo bayar adalah waktu sih. Oke, mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya ntar dicek dulu nih footage-nya, takutnya memorinya penuh. Kan nggak lucu kalau nggak kerekam. Oke, masih aman. Oke, kita lanjut ke ini mungkin tadi udah lumayan banyak nanya-nanya, mungkin ini last question deh, dan ini sebenarnya mau ditujuin buat ke hunters juga gitu. Jadi apa sih tips dari lu nih untuk teman-teman hunters gitu yang mungkin mau coba ngerintis bisnis gitu atau kayak mau coba mulai buka usaha gitu. Tips dari lu apa gitu? Tips buat mereka yang baru ingin memulai bisnis, berarti let's say mereka yang ingin pertama kali terjun ke dunia entrepreneur. Kayak ya udah ada ide, udah ada konsep gitu. Cuman mungkin masih ragu atau mungkin masih mempertimbangkan segala sesuatu lah, mungkin dari modal, mungkin dari apa ya maksudnya itu pasarnya gimana, atau mungkin sama ngebagi waktu pas kuliah nih gitu. Gimana nih tipsnya? Tips dari gue adalah sebenarnya gue ini akan mengutip dari orang yang men-share ilmu ini juga di beberapa hari lalu dan gue baru sadar juga. Sebenarnya ini tips yang sangat klasik sih. Tips yang sangat klasik yang gue yakin teman-teman semua yang nonton udah sering banget denger ini. Yang gimana tipsnya adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu, kalau ada apa-apa learning by doing. Terdengar klasik untuk mereka, catatan ya, untuk mereka yang belum pernah memulai sebuah bisnis. Oke, jadi dikarenakan ini videonya ada trouble di audionya. Nanti aku taruh lagi di bawah sini videonya. Video masih jalan, cuman audionya ada trouble tadi. Jadi aku agak mau sedikit simpulin tadi tips buat ngemis bisnis dari Pram sendiri. Pram bilang tadi kan mulai aja dulu gitu. Nah, dia juga tadi ngebilang ada perumpamaan kalau kita mau diving di laut lepas tuh kita ada dua pilihan. Kita mau cari tahu sebanyak-banyaknya gitu tentang isi laut apa aja, terus kayak di dalam laut ada apa aja, perlengkapan apa yang mau disiapin segala macem. Itu malah ngebuat kita jadi takut untuk nyelam karena kita udah tahu banyak kan sebelum kita nyelam gitu, dibanding sama orang yang ya taunya basic in a good way, kayak ya ini udah siapin alat untuk nyelam tuh apa aja, tabung oksigen, alat nyelam,
pokoknya untuk nyelam itu untuk persiapan gitu. Jadi kalau kata dia sendiri itu kita lebih baik cukup tahu daripada tahu cukup daripada tahu banyak gitu. Karena kalau kita udah tahu banyak, udah tahu resiko ini itu segala macam, malah bikin jadi kita tuh ragu, terutama untuk ngerintis bisnis itu. Jadi sesuai dengan kata yang tadi, mulai aja dulu gitu. Nah kita taunya cukup aja nggak apa-apa, dan kita bakal tahu tuh learning by doing. Kita ngejalanin bisnis, dan akhirnya nanti kita tahu nih apa yang perlu ditingkatin, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi untuk meminimalisir itu tadi keraguan karena udah tahu banyak tadi. Oke, mungkin ya segitu aja gitu yang aku simpulin dari video yang kakak tadi. Ya mohon maaf banget ini untuk kendala teknisnya, dan udah hampir 20 menitan kayak videonya. Aku end aja. Oke, aku Arya and signing out. Oke, Hunters, fun fact, jadi ini interviewnya direkam jam 2 pagi ya. Ya gitu, ini menunjukkan bahwa seberapa dedikasinya seorang video creator di magang update ya. Dan jadi untuk teman-teman yang mau daftar nguap 15 ya dipastikan harus ini ya, yang yang berdedikasi dan juga punya passion gitu untuk apapun itu di divisinya nanti gitu ya. Ini di luar konteks sebenarnya, di luar konteks video, tapi itu pesan aku buat penerus aku di nguap 15 nanti. Oke, see you.